Perkenalkan, nama saya Sitria Luna Kofi. Saya dari Prodi Gizi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Stikes Nusantara Kupang. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang asam nukleat. Asam nukleat adalah makromolekul biokimia yang kompleks, berbobot molekul tinggi, dan tersusun atas rantai nukleotida yang mengandung informasi genetik. Asam nukleat yang paling umum adalah asam deoksiribonukleat atau DNA dan asam ribonukleat atau RNA. Asam nukleat ditemukan pada semua sel hidup serta pada virus. Nama asam nukleat diberikan karena awalnya ditemukan di dalam inti nukleus sel eukariota. Meskipun belakangan diketahui bahwa asam nukleat juga ditemukan di mitokondria dan kloroplas serta di sitoplasma dan sel prokariota. Asam nukleat adalah bimolekul yang paling penting. Molekul ini ditemukan berlimpah di semua makhluk hidup. Mereka berfungsi membuat, menyanding, dan menyimpan informasi genetik di setiap sel hidup dari setiap bentuk kehidupan di bumi. Yang berikut pengertian nukleotida. Nukleotida adalah senyawa organik yang terdiri dari sebuah nukleosida dan sebuah gugus fosfat. Ia berperan sebagai monomer yang menyusun polimer berupa asam nukleat, yaitu asam deoksiribonukleat atau DNA dan asam ribonukleat atau RNA. Keduanya adalah biomolekul penting yang menyusun makhluk hidup di bumi. Nukleotida diperoleh dari makanan dan juga disintesis di hati nutrien. Baik, yang kedua yaitu fungsi asam nukleat dan nukleotida bagi tubuh. Yang pertama itu fungsi asam nukleat. Fungsi asam nukleat yang pertama menyimpan dan mengkode informasi genetik. Asam nukleat dalam DNA berperan penting dalam menyimpan dan mengkode informasi genetik. DNA memungkinkan informasi genetik seseorang untuk diwariskan pada keturunannya. Yang kedua, sintesis protein dan ekspresi informasi. RNA berperan penting untuk melakukan sintesis protein. Salah satu asam nukleat juga berperan besar dalam ekspresi informasi yang disimpan dalam DNA. Ekspresi ini penting dalam proses pembuatan protein. Yang ketiga, menghasilkan energi untuk sel. Fungsi lain asam nukleat adalah menghasilkan energi untuk proses seluler. Ini berarti tidak semua senyawa ini terlibat dalam proses informasi yang ada di dalam sel. Yang berperan sebagai penghasil energi adalah asam nukleat adenosin trifosfat atau ATP. Yang keempat, penelitian berbagai penyakit. Banyak tes dilakukan dengan memanfaatkan asam nukleat untuk mendiagnosis penyakit atau kondisi medis tertentu. Tes berbasis asam molekuler ini juga bisa mengidentifikasi patogen penyebab infeksi. Berikut fungsi nukleotida bagi tubuh. Nukleotida adalah senyawa organik yang terdiri dari sebuah nukleosida dan sebuah gugus fosfat. Ia berperan sebagai monomer yang menyusun polimer berupa asam nukleat, yaitu DNA dan RNA. Yang ketiga, apa yang terjadi jika kelebihan dan kekurangan asam nukleat? Yang pertama, jika seseorang mengalami kelebihan asam nukleat, ia akan menderita penyakit asam urat. Jika ia kekurangan asam nukleat, maka pembentukan sel dan protein tidak akan stabil. Yang keempat atau yang terakhir, pengertian purin dan pirimidin. Baik, purin adalah senyawa organik aromatik heterosklik yang terdiri dari dua cincin, yaitu pirimidin dan imidazol
yang menyatu bersama. Yang kedua yaitu pirimidin. Pirimidin adalah suatu senyawa organik heterosklik aromatik yang mirip dengan piridin. Terima kasih.